Bagus, ikuti aku, kita akan mencuri batu giok surgawi. Meskipun keadaan sedang kacau karena perang, namun itu tidak dapat menghentikan sekte pemurnian jiwaku, kata Dutian tertawa keras saat ia merobek ruang di hadapannya, menciptakan pusaran hitam spasial, dan melangkah masuk. Wang Lin dengan tenang mengikuti di belakang. Di sisi barat negeri Pilu, ada daratan luas yang sunyi. Tempat itu adalah surga bagi monster serangga buas. Para kultivator di Pilu tahu untuk tidak melangkah ke dalam kawanan serangga itu, karena tanah rawa itu adalah markas sekte serangga iblis. Ada beberapa tempat yang tanahnya keras. Di tempat inilah para pengikut sekte serangga iblis tinggal tersebar di seluruh rawa. Para pengikut sekte serangga iblis tidak memiliki banyak rasa persahabatan satu sama lain. Metode kultivasi mereka berhubungan dengan serangga, jadi banyaknya serangga beracun di rawa membuat kultivasi mereka jadi lebih mudah. Saat ini, dua sosok muncul di langit di atas tepi rawa. Dutian jelas mengenal tempat ini, dia melihat rawa di bawahnya. Cheng Niu, meskipun mereka semua bersembunyi seperti tikus, jangan meremehkan sekte serangga iblis. Ketika guruku membawaku ke sini, jumlah batu giok surgawi yang kami curi lebih dari 3 kali lipat dari sekte lain, kata Dutian. Dia mengulurkan tangannya ke kehampaan dan bendera 1 miliar jiwa muncul di tangannya. Setelah meraih bendera 1 miliar jiwa, aura Dutian berubah total. Dia menatap rawa di bawahnya dan melambaikan bendera. Segera banyak pecahan jiwa terbang keluar dan menutupi tanah rawa, menyebabkan tempat itu nampak gelap. Ribuan pecahan jiwa itu terus-menerus mengeluarkan suara jeritan tajam yang menyebar ke seluruh rawa. Di saat yang sama, 10 pecahan jiwa ungu emas melesat maju. Suara Dutian segera bergema, tikus dari sekte serangga iblis, kakekmu Dutian telah datang. Serahkan batu giok surgawi. Sesaat kemudian raungan marah terdengar dari 2 orang yang terbang keluar. Pasukan pecahan jiwa itu mencoba menghentikan keduanya, tapi mereka semua terdorong mundur oleh 2 aura yang kuat. Seorang lelaki tua yang mengenakan jubah ungu, dan dikelilingi oleh 2 kalajengking berwarna merah, dengan gusar berteriak, Dutian, tidak ada lagi batu giok surgawi. Seorang wanita tua di sampingnya berbicara, Dutian, kami tidak bisa memberimu giok surgawi. Saat klan abadi datang menyerang, aku terluka dan membutuhkan banyak giok surgawi untuk pulih, jadi mempertimbangkan masa depan, kami tidak bisa memberimu apapun, kata wanita tua itu. Tatapan Dutian menjadi serius, aura kematian melonjak di tubuhnya saat ia berkata dengan suara tajam, Yan Hong, aku hanya punya waktu kurang dari 2 tahun untuk hidup. Saat mendengar itu, wanita tua itu gemetar dan ekspresinya sedikit berubah. Wajah lelaki tua di sampingnya nampak kusam saat ia berkata dengan keras, kalian orang-orang dari sekte pemurnian jiwa semuanya gila. Ketika akan mati, kalian membawa bendera 1 miliar jiwa dan mencuri batu giok surgawi. Dutian menyeringai, benar sekali, aku hanya punya waktu kurang dari 2 tahun, jadi wajar aku tidak takut mati, berikan batu giok surgawi dan aku akan pergi, jika tidak, aku akan membasmi semua serangga beracun di rawa ini. Iblis tua, tidak perlu seperti ini, kami berdua bisa saja terluka, tapi orang di sampingmu itu pasti akan mati, teriak wanita tua itu dengan dingin. Wang Lin menyeringai mendengar itu, pedang surgawi muncul di tangannya, energi spiritual surgawi melonjak di tubuhnya dan menyelubungi pedang, membuat pedang itu melepaskan cahaya keemasan. Saat ia mengayunkan pedang surgawinya, segera cahaya bilah tajam emas melesat ke arah wanita tua itu. Ekspresi wanita tua itu berubah drastis, dia segera mengeluarkan tempurung kura-kura untuk menghalangi cahaya pedang, namun suara ledakan keras terdengar ketika cahaya pedang menghantam tempurung kura-kura hingga hancur, menyebabkan wajah wanita tua itu semakin kusam. Apa kalian berdua masih berpikir aku pasti akan mati hari ini? Kata Wang Lin dengan santai. Kau siapa? Tanya wanita tua itu mengerutkan keningnya. Dia bisa merasakan cahaya pedang yang mengandung energi spiritual surgawi, yang berarti Wang Lin adalah seorang transformasi jiwa. Cheng Niu, kata Wang Lin dengan tenang. Ekspresi lelaki dan wanita tua itu seketika berubah. Cheng Niu telah membunuh Li Yuanfeng, bahkan leluhur klan iblis raksasa, bertarung dengannya tidak akan mudah, apalagi dengan Dutian di sana, pikir keduanya dengan getir. Dutian sangat puas dengan tindakan Wang Lin. Orang-orang dari sekte pemurnian jiwa seharusnya seperti ini. Dutian segera berkata, jangan buang waktu kami. Menurut aturan, berikan aku setengah dari batu giok surgawimu. Wanita tua itu merenung sejenak saat dia menatap Dutian, lalu berkata, aku bisa memberimu setengah dari batu giok surgawi kami, tapi pertempuran dengan klan abadi di depan mata. Jika sekte serangga iblis dalam bahaya, kau harus segera membantu kami.
Dutian menatap wanita tua itu dan berkata, "Itu tergantung pada berapa banyak batu giok surgawi yang kau berikan padaku." Wanita tua itu tersenyum getir. Dia mengeluarkan batu giok surgawi sekantong penuh dan melemparkannya ke Dutian. Dutian menangkap tas itu, dan terkejut saat melihat isi di dalamnya. "Sekte serangga iblis benar-benar kaya. Kalian masih memiliki begitu banyak batu giok surgawi meski kami mengambilnya saat itu. Apa kalian menemukan cara untuk mengumpulkannya?" Tanya Dutian penasaran. Wanita tua itu sedikit mengernyit, "Kau tidak perlu tahu tentang ini, ingat perjanjian kita." Setelah itu, dia terbang menjauh. Tetua berjubah ungu itu menatap Wang Lin sekali lagi sebelum menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Setelah masalah selesai, Dutian membawa Wang Lin menyeberangi Pilu dan merampas sejumlah besar batu giok surgawi. Wang Lin melihat betapa kejamnya Dutian, ia tak segan membunuh dengan menggunakan bendera 1 miliar jiwa saat merampas giok surgawi dari semua korbannya yang mencoba melawan. "Cheng Niu, lihat semua giok surgawi ini." Beginilah cara sekte pemurnian bertindak selama puluhan ribu tahun dengan bendera 1 miliar jiwa. Kau juga harus melakukan hal yang sama saat mengumpulkan giok surgawi. Namun kecuali benar-benar diperlukan, lebih baik tidak bermain-main dengan para kultivator Askendan. Mereka bukan orang biasa, tentu saja memiliki harta karun dan teknik tempur tingkat tinggi. Leluhur transformasi jiwa kami bahkan dikalahkan dan tewas saat melawan Askendan, jadi berhati-hatilah dengan mereka, kata Dutian dengan suara yang dalam. 3 bulan berlalu, Dutian telah membawa Wang Lin melintasi 4 negara kultivasi tingkat 5, dan merampas banyak giok surgawi. Di satu negara kultivasi peringkat 5 lainnya, 4 kultivator transformasi jiwa bersatu dan menyerang Dutian. Kali ini, Wang Lin akhirnya menyadari betapa kuatnya bendera 1 miliar jiwa itu. Dia bahkan tidak perlu bertindak sebelum mereka berempat dipukul mundur oleh Dutian. Namun, Dutian tidak membunuh mereka. Jika tidak, salah satu dari mereka pasti akan menjadi jiwa utama lain untuk bendera jiwa. Dengan kejamnya Dutian dalam 2 tahun terakhir hidupnya, Wang Lin bahkan terpaksa menggunakan topi jeraminya untuk menutupi penampilannya. Hal ini dilakukannya untuk mencegah semua sekte yang telah mereka rampas membalas dendam di masa mendatang. Setelah 3 bulan merampas, Dutian berhenti dan berkata dengan serius, "Giok surgawi sebanyak ini seharusnya cukup bagimu untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mungkin masih ada yang tersisa. Jika habis, satu-satunya cara untuk mendapatkan giok surgawi dalam jumlah besar adalah dengan mencuri. Tidak peduli berapa banyak murid yang kamu kirim ke alam surgawi, kamu tidak akan mendapatkan cukup giok surgawi," kata Dutian. Wang Lin hanya mengangguk mendengar itu. Dutian kemudian membawa Wang Lin bergegas kembali ke sekte pemurnian jiwa. Ia akan melindungi Wang Lin agar dapat menerobos ke tahap transformasi jiwa dengan aman. Dutian menghela napas dan berkata, "Planet Suzaku terlalu kecil. Saat aku masih muda, aku pernah meninggalkan planet itu dan pergi ke Tianyun. Planet itu 10 kali lebih besar dari planet Suzaku. Ada banyak sekte di sana, dan tentu saja lebih banyak batu giok surgawi. Jika aku cukup kuat saat itu, akan terasa menyenangkan untuk mencuri dari sekte-sekte di sana," kata Dutian. "Planet Tianyun?" gumam Wang Lin. Dutian kembali berkata, "Tianyunzi di planet Tianyun itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia bahkan memiliki kedudukan di aliansi, lebih tinggi dari Zukeji," kata Dutian hendak berbicara lebih lanjut, namun ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat kabut hitam tebal di kejauhan. "Klan abadi terabaikan, mereka telah memulai serangan kedua. Aku merasa ada seorang syaman transformasi jiwa, tahap menengah di dalam awan hitam itu, namun aku tidak tahu apakah ada Askendan. Cheng Niu, keluarkan bendera jiwa, bersiaplah," kata Dutian. Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Segera kabut hitam yang dipenuhi banyak jiwa keluar dan menyelubungi Wang Lin. Begitu juga Dutian mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa dan membungkus dirinya dalam kabut hitam. Keduanya di dalam kabut hitam, melesat ke arah awan hitam. Klan abadi tampaknya melihat 2 sosok yang menuju ke arah mereka. Gelombang gemuruh tiba-tiba datang dari awan hitam saat banyak anggota klan abadi menyerbu keluar dari awan hitam. Namun tepat saat mereka hendak menyerang, sebuah suara datang dari dalam awan dan menghentikan mereka. Seorang lelaki setengah baya dengan jubah istana, tanpa tato di tubuhnya berjalan keluar dari awan hitam. Di sampingnya ada seorang lelaki tua bungkuk. Wang Lin segera mengenali lelaki tua ini. Itu adalah Mu Ye, syaman 7 daun yang mengejarnya di kehampaan saat itu dan terjebak di dalamnya. Namun,
Wang Lin saat ini mengenakan topi jerami dan terbungkus bendera jiwa, jadi orang tua itu tidak dapat mengenalinya. Kilatan melintas di mata pria parubaya itu saat melihat dua sosok yang muncul, dia bergerak maju untuk menghalangi Du Tian dan Wang Lin. "Kalian berdua dari Sekte Pemurnian Jiwa, tetaplah di sini," kata pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan kabut merah melonjak akhirnya berubah menjadi penjara energi yang menjebak Du Tian dan Wang Lin di dalamnya. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah, dia bisa merasakan bahaya penjara yang sangat kuat. "Syaman 9 daun," gumam Du Tian terkejut. Dia mengibaskan benderanya, dan 13 jiwa utama muncul dan menyerang ke segala arah, di bawah kekuatan 13 pecahan jiwa yang sekuat transformasi jiwa. Banyak anggota klan abadi yang tewas hanya dalam satu serangan dari 13 pecahan jiwa itu. Pria parubaya itu mengerutkan keningnya, dia baru saja mencapai tahap 9 daun yang setara dengan Ascendan awal, dan belum pernah melihat kekuatan mengerikan dari bendera 1 miliar jiwa. Namun, setelah melihatnya, ekspresinya menjadi gelap, dia melambaikan tangannya, menyebabkan awan hitam itu mundur. Du Tian hanya menyeringai, dia dan Wang Lin dengan cepat keluar dari awan hitam, dan melesat ke kejauhan. Pria parubaya itu sedikit mengernyit, "Mu Ye, bawalah anggota klan untuk bertemu dengan Tuan Muda, aku akan menguji kekuatan bendera 1 miliar jiwa itu," kata pria parubaya itu, lalu berbalik dan mengejar Du Tian. Mu Ye mengangguk, lalu memimpin anggota klan bergerak maju dengan awan hitam. Du Tian yang terbang menjauh tiba-tiba berhenti, "Syaman berdaun 9 itu mengikuti kita, Cheng Niu, perhatikan baik-baik dan lihat mengapa para kultivator Ascendan takut pada bendera 1 miliar jiwa," kata Du Tian berbalik, tepat ketika pria parubaya muncul di langit di hadapannya. Du Tian tidak membuang waktu, tangannya membentuk segel saat dia memerintahkan, 1 miliar jiwa dan 13 jiwa utama, muncullah. Segera langit tiba-tiba menjadi gelap, dan suara melolong tajam dari 1 miliar jiwa bergema di sekeliling mereka. Pecahan-pecahan jiwa terbang keluar dari bendera jiwa satu persatu, dan menutupi seluruh tempat. KE-13 jiwa utama menatap pria parubaya itu dengan dingin. "Cheng Niu, perhatikan baik-baik, ini adalah formasi 13 jiwa," kata Du Tian dengan segel berubah di tangannya. Segera 1 miliar jiwa mulai bergerak di sekitar 13 jiwa utama, dan membentuk formasi besar yang mengelilingi Wang Lin, Du Tian, dan pria parubaya itu. Bahkan dengan pemahaman Wang Lin tentang formasi, dia hanya mampu melihat sebagian saja, dan tidak dapat mempelajarinya secara rinci. "Pemurnian jiwa," teriak Du Tian sambil mengulurkan tangannya, menyebabkan formasi itu tiba-tiba bergetar saat kabut hitam keluar dari tengah formasi, dan membentuk tangan raksasa yang dengan kejam meluncur ke arah Mutai. "Mutai," pria parubaya itu sedikit mengernyit, dia tidak menggunakan harta apapun saat dia menunjuk ke udara dan mengucapkan satu kata, "Berhenti." Dengan suara keras, tangan besar itu tiba-tiba berhenti, dan tetap tidak bergerak. Di saat yang sama, Mutai mengulurkan tangannya, dan 5 kuali muncul di atasnya. "Sempurnakan," kata Mutai. Segera kelima kuali besar itu bergetar saat banyak tato muncul di sekeliling mereka, dan berputar mengelilingi kuali-kuali itu. Dalam sekejap 5 kuali besar membentuk 5 pusaran besar di dalam formasi dan kekuatan hisap muncul dari pusaran, menyebabkan ribuan pecahan jiwa terhisap ke dalam pusaran itu. Ekspresi Du Tian tetap tenang saat dia berkata, "Kamu memang seorang syaman berdaun 9 yang memiliki beberapa keterampilan. 13 jiwa utama, kumpulkan," teriak Du Tian. Segera formasi itu tiba-tiba berubah lagi ketika 500 juta pecahan jiwa berkumpul menuju 13 jiwa utama, dan menyatu dengan 13 jiwa utama, memberi mereka masing-masing kekuatan seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Adegan ini membuat ekspresi Mutai akhirnya berubah. Mata Du Tian tampak dingin saat dia berkata, "Ini belum berakhir, 13 jiwa utama bergabung menjadi satu." Segera KE-13 jiwa utama tiba-tiba bergerak, menciptakan banyak bayangan. Ketika bayangan-bayangan itu menghilang, jiwa-jiwa itu telah menyatu menjadi satu. 500 juta jiwa dan 13 jiwa utama disempurnakan menjadi satu jiwa. Saat jiwa ini muncul, langit berubah warna. "Kultivator Ascendan," gumam Mutai dengan wajah nampak kusam. Semua jiwa utama dalam bendera jiwa 1 miliar jiwa adalah leluhur transformasi jiwa dari Sekte Pemurnian Jiwa. Satu penyesalan yang mereka semua miliki adalah tidak dapat mencapai tahap Ascendan. Mereka tidak dapat mencapainya saat mereka masih hidup. Dan keinginan ini semakin kuat setelah kematian mereka. Pada akhirnya, keinginan semua pecahan jiwa memungkinkan mereka untuk menyatu dan menciptakan kekuatan yang sebanding dengan seorang kultivator Ascendan.
Ini bahkan bukan kekuatan penuh dari bendera 1 miliar jiwa. Hanya sebagian saja, namun kekuatan ini cukup untuk melawan kultivator Ascendan tahap awal. Tapi itu tidak sebanding dengan kultivator Ascendan tahap akhir seperti Suzaku saat ini. Yang benar-benar disegani Suzaku saat ini adalah kekuatan dari ke-36 jiwa utama, terutama jiwa utama yang keempat. Dutian menatap Mutai dan berkata dengan dingin, "Enyahlah, aku tidak akan membunuhmu hari ini, sekte pemurnian jiwa tidak akan ikut campur membantu Suzaku." Ekspresi Mutai menjadi sangat gelap dan kemarahan di hatinya semakin memuncak. Jika Dutian tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, dia dapat dengan mudah membunuhnya. Dia merenung sesaat lalu berkata dengan dingin, "Kekuatan semacam ini saja tidak cukup untuk mengancamku." Dutian tersenyum mengejek. Segel di tangannya berubah lalu berkata, "10 jiwa utama lain, muncullah." Segera 10 jiwa utama lain transformasi jiwa terbang keluar. Kali ini Mutai tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti mengapa klan abadi sangat segan pada bendera 1 miliar jiwa. Karena sekte pemurnian jiwa tidak ikut campur, kami tidak akan menyerang sekte pemurnian jiwa, kata Mutai menangkupkan tangannya, lalu pergi dari tempat itu. Dutian melambaikan bendera jiwa dan semua pecahan jiwa masuk ke dalamnya dan menghilang. Wang Lin tercengang. Setelah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, dunia ini begitu luas. Dengan bendera itu, dia bisa pergi kemana saja. "Ini adalah kekuatan bendera 1 miliar jiwa, bagaimana menurutmu?" kata Dutian dengan bangga. Wang Lin menjawab, "Sangat kuat." Dutian tertawa dan berkata, "Tidak ada cara yang pasti untuk menggunakan bendera jiwa, misalnya leluhur generasi ke-6 pandai dalam formasi, jadi dia menggunakannya untuk membuat formasi." Saat Dutian bergegas kembali ke Pilu, dia memberitahu Wang Lin lebih banyak hal tentang bendera 1 miliar jiwa. Domain leluhur generasi ke-10 adalah melahap, jadi dia menggunakan bendera jiwa untuk melahap jiwa, agar dirinya lebih kuat melawan musuh. Namun, satu keterampilan yang istimewa adalah fusi. Jiwa Ascendan yang kau lihat diciptakan melalui fusi, meskipun tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama, tapi ia dapat melawan seorang kultivator Ascendan selama 1 batang dupa waktu, kata Dutian. Namun, dari semua jagoan bendera, yang benar-benar dapat mengancam para kultivator Ascendan adalah jiwa utama keempat. Puluhan ribu tahun lalu, jiwa keempat hanya muncul sekali. Ketika itu terjadi, leluhur Ascendan tahap awal kita, bersama dengan Suzaku generasi kedua saat itu, melawan 4 kultivator Ascendan tahap akhir dari planet lain, kata Dutian. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia bertanya, "Bersama dengan Suzaku generasi kedua?" Dutian sedikit mengangguk dan menjelaskan, setelah mengalahkan klan abadi, Suzaku generasi pertama mengorbankan dirinya bersama beberapa kultivator Ascendan tahap akhir untuk menyegel klan abadi, dan menunjuk seseorang sebagai Suzaku generasi kedua. Orang ini sangat berbakat, dia hanya setengah langkah lagi melampaui Ascendan. Orang ini tidak diragukan lagi adalah ahli nomor 1 dalam sejarah Suzaku, kata Dutian. Hati Wang Lin terkejut mendengarnya. Dia teringat satu hal yang selalu dikatakan Situnan, bahwa dirinya adalah ahli nomor 1 di planet Suzaku. "Siapa namanya?" tanya Wang Lin. Dutian menggelengkan kepalanya. "Sudah terlalu lama bagi siapapun untuk mengingat namanya. Kami hanya mengingatnya sebagai Suzaku generasi kedua. Mungkin Suzaku saat ini yang tahu." Wang Lin terus bertanya, apa yang terjadi padanya? Dutian kembali melanjutkan, dikabarkan pertempurannya melawan para kultivator asing itu tidak kalah sengitnya dengan pertempuran melawan roh leluhur klan abadi. Leluhur sekte pemurnian jiwa hanyalah seorang kultivator Ascendan tahap awal. Dia menggunakan jiwa keempat untuk membunuh salah satu kultivator asing. Namun, jiwa keempat itu terluka parah. Menurut perhitunganku, seharusnya jiwanya sudah hampir pulih sepenuhnya. Meskipun pertempuran dimenangkan, Suzaku generasi kedua diburu oleh kultivator asing dan menghilang. Hati Wang Lin bergetar. Dia teringat ketika Situnan mengatakan padanya bahwa dirinya pernah bertarung melawan beberapa kultivator asing. Akhirnya tubuhnya dihancurkan oleh mereka, tapi jiwanya melarikan diri ke Manik Langit dan hidupnya terselamatkan. Wang Lin merenung. Dia memiliki dendam terhadap Suzaku saat ini. Jika Situnan terbangun, apakah dia akan membantu Suzaku? Jika Suzaku generasi kedua masih hidup, apakah dia akan membantu Suzaku saat ini? Tanya Wang Lin. Dutian menggelengkan kepalanya. Jangan berharap Suzaku generasi kedua masih hidup, tapi jika dia masih hidup, dia tidak akan membantu Suzaku generasi sekarang. Suzaku saat ini adalah generasi ke-14, dan yang paling aku benci, kata Dutian dengan kusam. "Senior, siapa roh leluhur klan abadi yang kamu bicarakan?" Tanya Wang Lin penasaran. "Dikatakan orang itu berasal dari planet 5 elemen bernama Naduo."
Naduo? Aku pernah bertemu orang ini, kata Wang Lin. Kamu pernah bertemu dengan Naduo ini? Iblis tua itu telah hidup selama puluhan ribu tahun, pasti telah melampaui Askendan, kalau tidak, mustahil untuk hidup sampai sekarang, kata Dutian. Keduanya terbang sangat cepat melintasi langit dan tiba di bagian utara benua Suzaku. Tepat pada saat ini, tatapan Wang Lin menjadi serius saat melihat sebuah penghalang hijau raksasa yang menutupi seluruh tempat. Itu formasi Suzaku. Gumam Dutian dengan wajah sedikit kusam. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.